Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Niat ikhlas menuju ridha Allah. Ilmu Al-Quran penuh hikmah. Gramatikal dikaji dengan lillah. Metode Al-Hasani membawa berkah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah At-Taubah ayat ke-14 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Emi Amran dari kelas F14. Terlebih dahulu, kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Sani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina Lutfia dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pagi ini Buya? Alhamdulillah semuanya lancar Bu Nina. Alhamdulillah, semoga Buya semakin sehat. Amin, amin, amin. Dan besar harapan kita, Ustadz Hasrizal Al-Sani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih Amin, sayang amin. Allah. Semuanya. Selalu berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur Buya agar senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan lebih mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Emi Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat semua. Alhamdulillah, sudah terlihat sangat siap. Dengan nuansa biru-biru, kita semua ikut menyemangati Ibu di pagi ini untuk mengurai Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-14. Begitu juga dengan Ibu Emi Amran selaku pendamping Buya pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan ayat dengan lancar. Amin. Embun pagi menetes perlahan menyapa bumi dengan kesejukan. Mari kita simak uraian Al-Quran At-Taubah ayat 14 secara gramatikal. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Yasrizal Al-Hasani beserta Ibu Emi Amran, pendamping Buya di pagi ini. Disilakan. Syukran Bu Nina. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah pagi ini masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridhai. Ini patut kita syukurin. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah dan agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah.
Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dia berkata, ummati, ini umatku, sambil menunjuk kita semuanya. Dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 14 bersama Bu Emi Amran. Assalamualaikum Bu Emi Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Sehat ya Bu ya? Insya Allah, amin. Di mana posisi Bu Emi Amran sekarang nih? Di Cinere, Buya. Oh, Cinere. Oke, Cinere ya, tempat Ya. di apa ya? Oke, Perbatasan Depok. Perbatasan Depok dengan Jakarta Selatan, Buya. Cinere ya. Oke, Bu Emi Amran, Ibu diajak siapa ke Al-Sani ini, Bu? Ibu Nel Ermawati, Buya. Oh, Bu Nel Ermawati. Ya. Teman di mana dengan Bu Nel Ermawati? Kami sama-sama orang Sawalunto, Buya. Oh, Sekampung. oh, Sekampung, ya. Oke, Bu Emi Amran. Sekarang ada di kelas Kelas Fatona. baru Fatona ya, Fatona 14 kelas baru, Buya. Master Jayasmen bersama Pak Yayan dan Bu almarhumah Nelwati ya. Ya, Ibu Nel. Semoga beliau siapapun yang tampil dari kita, beliau mendapat berkah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Beliau pernah memberikan materi kepada Ibu Emi ya. Ya, insya Allah Bu. Amin. Baik, begitu udah siap ya Bu Emi ya? Insya Allah Bu ya. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Emi. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, yaitu Buya Bapak Haji Rizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, serta pembimbing daripada gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Senantiasa sehat Buya dan Umi ya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam perlindungan Allah Buya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu seluruh perangkat daripada Triple A beserta Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan juga Bapak Ibu pembimbing Tahsin Al-Hasani yang kami hormati seluruhannya. Mohon maaf tidak sampai menyebutkan nama-namanya satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu pencinta Al-Quran yang hadir pada pagi hari ini, yaitu dalam acara kajian Ba'da Subuh yang penuh keberkahan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang melimpahkan nikmat tanpa hitungan, Tuhan yang membuka pagi dengan rahmatnya serta menutup langkah kita dengan ampunannya. La in syakartum la azidannakum. Syukur kami dengan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, yang sama kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Bapak Haji Rizal Al-Hasani
yaitu selaku penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang mana telah sama-sama kita pelajari dengan hasil yang sangat luar biasa, Buya. Terima kasih banyak, Buya, atas ilmunya yang telah dilimpahkannya kepada kami semua. Bapak Ibu hadirin juga terima kasih saya, di mana saya bisa hadir di sini pada hari ini, yang mana ini adalah perdana saya dalam menguraikan ayat, yaitu kepada adik saya sebenarnya, yaitu Ibu Nel Ermawati, yang telah memperkenalkan saya kepada Al-Hasani. Terima kasih Adinda Nel Ermawati yang telah mengajak saya untuk bisa sampai ke Al-Hasani. Alhamdulillah yang ilmunya sangat luar biasa. Saya masuk Al-Hasani pada pertengahan tahun 2024, di mana pada saat itu saya masuk di tengah jalan yang kelasnya sudah mulai berjalan, yaitu saya diterima di kelas JJF 13, yang istilah Pak Joko adalah masuk di tengah jalan, ya, dengan pembimbing Bapak Joko dan Ibu Sispa Yeni. Pada Bapak Joko, Ibu Sispa, serta ibu-ibu dari kelas JJF 13, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas diterimanya saya di kelas JJF, dan juga terima kasih sekali atas bimbingan semuanya. Dan pada akhir tahun 2024, saya ikut, waktu itu baru dibuka kelas offline, yang selama ini saya tunggu-tunggu, karena saya masuk di kelas JJF di pertengahan jalan itu betul-betul saya belum bisa menyimak keseluruhannya. Ini mohon maaf kepada Bapak Joko dan Ibu Sispa. Dan pada saat saya ikut kelas offline di Sentul, itulah kemudian saya lanjut berada di kelas Fatonah 14. Kepada sahabat-sahabat Fatonah 14, terima kasih banyak atas kebersamaan, terutama kepada Bapak Herman selaku ketua kelas, dan Bapak Zainuddin, Bapak Andi selaku pengurus yang lainnya. Yang mana Bapak Herman terutama tiada henti mengajak kami untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah disampaikan dan telah diberikan oleh Buya kepada kita semua. Bahkan sampai ini waktu baru-barunya Buya, bisa sampai 12 kali setiap minggunya diadakan kelas tambahan oleh Bapak Herman. Terima kasih Bapak Herman dan sahabat-sahabat daripada Fatonah 14 atas kebersamaan dan solidaritasnya. Alhamdulillah kami sampaikan juga pada saat kita di kelas Fatonah, yang mana kami di kelas Fatonah 14 dengan bimbingan Bapak Master, Bapak Yayan, serta Ibu Nel almarhumah beserta Ibu Ani, yang mana saya mohon maaf Buya, saya ini tertatih-tatih dari awal, yang pada saat saya di kelas Pak Joko juga sudah mulai sedikit terbenakkan sampai saat ini Buya. Mohon maaf Buya, saya tidak seperti yang lain karena saya agak lamban, saya selalu sampaikan pada Buya. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu pembimbing di kelas Fatonah 14. Juga terima kasih saya kepada tim PPT Fatonah 14 yang pimpinan Bapak Zainuddin beserta anggotanya. Ada Ibu Noveri, ada Ibu Adestik, Ibu Wike, dan lain-lain yang membuat dan menayangkan PPT saya ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zainuddin dan timnya, juga termasuk Ibu Indah. Tentu juga tak lupa terima kasih kepada ibu-ibu yang bertugas pada saat ini, yaitu Ibu Moderator, Ibu Nina Yulfia, serta Ibu Yanis sebagai pembaca tilawah. Terima kasih Ibu Nina dan Ibu Yanis. Dan juga pada rangkaian acara ini ada diskusi dan tadabbur Al-Quran, yang nanti akan disampaikan oleh yang pertama, yaitu diskusi dengan Bapak Hadril Busudin beserta Bapak Saad Murdi di tadabbur Al-Qur'annya. Terima kasih Bapak Hadril, Bapak Saad beserta Bapak Helmi Sultan Permato, juga terima kasih saya ucapkan. Baik Buya beserta Bapak Ibu sekalian,
Ini adalah pertama kali saya dalam menguraikan ayat. Saya mohon maaf, nantinya tentu banyak ada yang salah, Bu. Ini itu Bu siapa namanya? Ya, Bocor Pak Master. Bocor-bocor terus saja. kenapa Pak Master? Nah, terus. Oh, maaf. Baik Bu ya, beserta Bapak Ibu sekalian, ini pertama kali saya dalam mengurai ayat. Saya mohon maaf bila nantinya tentu ada banyak yang salah, baik pengucapannya terutama, dan juga penguraian ayatnya. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Buya dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian secara gramatikal Al-Quran, surat Al-Taubah ayat 14 dengan metode Al-Hasani, disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping Emi Amran, dari kelas Fatonah 14, Sentul 14 Januari 2026. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah At-Taubah ayat 14 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping Emi Amran dari kelas Fatonah 14. Al-Quran surah At-Taubah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'azzibahumullahu biaidikum wa yuhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu rasulul karim. Next, Bu Like. Al-Quran surah At-Taubah ayat 14 terdiri dari 19 penggalan. Penggalan pertama, qatilu. Penggalan kedua, hum. Penggalan ketiga, yu'azzib. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, Allahu. Penggalan keenam, bi. Penggalan ketujuh, aidikum. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, yuhzi. Penggalan ke-10, him. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, yansur. Penggalan ke-13, kum. Penggalan ke-14, ala. Penggalan ke-15, him. Penggalan ke-6, wa. Ke-16, maaf. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, yasfi. Penggalan ke-18, sudura qaumin. Penggalan ke-19 yang terakhir, mu'minina. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 14 ini terdapat kalimat bersyarat. Yaitu yang pertama, kalimat syarat terdapat pada penggalan 1 dan penggalan 2. Yaitu qatiluhum. Yang kedua, kalimat jawab syarat terdapat pada penggalan 13 sampai dengan penggalan ke-19. Yu'azzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim
wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minina. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 14, penggalan 1 sampai dengan penggalan 5. Penggalan pertama, qatilu. Bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya adalah tuqatiluna, yang menjadi qatiluna. Membuat KKP, yaitu dibuang ciri KKSAD-nya, ta, huruf kedua ada harokat, jadi tidak perlu ditambah alif penolong. Huruf akhir disukunkan dan na diganti dengan alif, menjadi qatilu. Ciri kata kerja perintah, waw sukun alif di akhir, pelaku antum, akar kata qatala, pola fa'ala, yaitu terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 331 yang artinya kalian perangilah. Penggalan kedua, hum, bentuknya kata ganti objek yang artinya mereka. Penggalan ketiga, yu'azib, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, yang aslinya adalah yu'azibu menjadi yu'azib karena merupakan jawab daripada qatilu dari KKP. Cirinya yu di awal dan domah di akhir. Pelakunya huwa, akar kata azaba, polanya fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 259 yang artinya dia sedang akan menyiksa. Penggalan keempat, humu, yaitu sebagai bentuknya kata ganti objek. Aslinya adalah hum, karena ada alif lam sehingga menjadi humu, artinya mereka. Penggalan kelima, Allahu, yaitu subjek dari yu'azib, artinya Allah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 14, penggalan 6, ya. Oh maaf Buya, ini kok sebentar. Maaf Buya, ini kok ini saya. Benar ini, Bu. Iya. Lanjut. Baca aja di depan, Bu. Baca aja tuh, B. Ya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 14, penggalan 6 sampai dengan penggalan 11. Penggalan 6, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ketujuh, aidikum, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari ID dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua sebagai kata ganti. Kata benda pertama, ID, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya aidin, karena ber-KBM menjadi ID. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata yada menjadi yadaya menjadi yada. Polanya fa'ala. Kata benda tunggal yadun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun.
Pola kata benda jamaknya af'ilun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 1587 yang artinya tangan-tangan. Kata kedua adalah kum sebagai kata ganti milik yang artinya kalian. Arti dari KBM, aidikum, tangan-tangan kalian. Penggalan ke-9, huruf bermakna artinya dan. Maaf, penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9, yuhzi, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, yang aslinya adalah yuhziyu menjadi yuhzi karena merupakan jawab daripada KKP qatilu. Cirinya yu di awal, dhammah di akhir, dan pelakunya huwa, akar kata khaziyah. Terdapat berlaku di sini kaidah 1 huruf sia poin 7, yaitu dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf pola sukun dan harkat, maka ditambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Polanya af'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 116 yang artinya dia sedang akan menghinakan. Penggalan ke-10 him. Bentuknya kata ganti objek. Artinya mereka. Oh, tadi ada penggalan 11 wa, huruf bermakna, yaitu artinya dan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 14, penggalan 12 sampai dengan penggalan 17. Penggalan 12, yansur. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya adalah yansuru menjadi yansur karena merupakan jawab daripada qatilu, yaitu KKP. Cirinya hiya di awal, dhammah di akhir, pelakunya huwa, akar kata nasoro, polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 454 yang artinya dia sedang akan menolong. Penggalan ke-13 adalah kum, bentuknya kata ganti objek yang artinya kalian. Penggalan ke-14 ala, bentuknya huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-15 him, bentuknya kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-16 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17 yasfi, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yasfiu menjadi yasfi karena merupakan jawab dari KKP qatilu. Cirinya ya di awal dan dhammah di akhir. Pelakunya huwa. Akar kata dari yasfi adalah syafaya. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7, yaitu dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf. Maaf. Bukan kepala. Tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka sia 7 ya. Ya, ya.
Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka ditambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Akar kata syafaya menjadi syafa. Kemudian di sini analog huruf sia 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 200 yang artinya dia sedang akan menyembuhkan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 14, penggalan 18 dan 19. Penggalan 18, suduro qaumin. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari suduro dan qaumin. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda pertama suduro, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya adalah suduron karena ber-KBM menjadi suduro. Ciri daripada kata bendanya adalah tanwin, sementara ciri objeknya adalah fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sodaro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya sadrun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamaknya fa'ulan. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 213 yang artinya dada. Kata benda kedua adalah qaumin. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Akar katanya qawama menjadi koma. Di sini terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 361 yang artinya orang banyak. Arti daripada kata benda majemuk suduro qaumin adalah dada orang banyak. Penggalan ke-19, penggalan terakhir yaitu mu'minina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak yang merupakan sifat daripada qaumin. Ciri kata benda pelaku aktifnya mu di awal, kemudian kasroh pada huruf kedua akar kata. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar katanya amina. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggalnya mu'minun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda muf'ilina. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan Quran surat At-Taubah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'azzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Kalian perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka
dengan tangan-tangan kalian, dan dia akan menghinakan mereka, dan dia akan menolong kalian atas mereka, serta dia akan menyembuhkan hati orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, tutup dulu. Oke. Alhamdulillah, Bu ya. Tutup. Oke. Al- Hmm. oh, Alhamdulillah, mumtaz, Bu. Alhamdulillah yang membaca aja. Ini yang pertama kali tampil, Bu Emi ya. Iya, Bu ya. Bu Emi, kalau boleh saya tanya, Ya, pernah nggak terbayang oleh Ibu sebelumnya bahwa satu hari nanti, hari Rabu pagi, Ibu menguraian di Zoom yang disaksikan oleh hampir 200 orang. Pernah nggak bayang dulu, Bu? aduh itu betul-betul enggak kebayang, Bu ya. Seumur saya ini saya hanya belajar membaca Al-Quran, kemudian itu saya membaca terjemahannya. Nah, itu membaca terjemahan itu rasanya kok hanya lewat saja begitu, Bu ya. Tidak terbayangkan sejauh itu detailnya. Setelah didetailkan dengan gramatikal ini, barulah tersimakkan bahwa arti daripada satu-satu ayat itu maknanya tinggi sekali. Alhamdulillah. Nah, Nah, ini tadi yang Ibu saya menulis dengan tangan sendiri itu ya. Sebelumnya pernah Ibu nulis ayat nggak? Menulis dengan tangan sendiri. kenapa, Bu ya? Tadi kan tulisannya itu Ibu sendiri nulis kan? Nah, betul, Bu ya. Sebelumnya Ibu, sebelum belajar itu pernah nggak Ibu nulis ayat dengan tangan sendiri? Memang saya pernah belajar menulis Arab itu saya ada kebetulan waktu itu saya ada pengajian sore di waktu masih kecil, Bu ya. Nah, Nanti kami nulis. menulis. Nah, Tapi untuk menulis sebanyak ini ya baru ini, ya. oh, pas ditulis, oh ini KKP ya. Oh, tulis, oh ini KKSAD ya. Pernah nggak dulu gitu tuh? Nah, itu yang nggak kebayang, Bu ya. Belum. Justru di Al-Hasani dengan metode ini saya baru melihat wah itu artinya apa ya, itu satu kata satu huruf pun ada artinya semua. Nah, karena kalau kita membaca hanya daripada terjemahan, apalagi terjemahan perkata itu juga tidak selengkap ini, tidak sedetail ini, Bu ya. Alhamdulillah, Bu ya, saya dikenalkan oleh Ibu Nel, adik saya, ke Al-Hasani ini, saya bisa belajar di sini. Tapi ya masih tertatih-tatih ya, Bu ya. Nggak apa-apa, itu tetap proses kita, Bu ya. Ya. Kalau kita udah mantap jadi guru malah, Bu ya. Kita tetap belajar ya. Kita selalu Allah, belajar. Allah, amin. Aman baca Quran nanti setelah kita meninggal, Bu. Ya, jadi nggak ada apa namanya, tidak ada apa namanya, kita tidak akan pernah berhenti untuk Ya, belajar. insya Allah. Baik, sama ya, Bu ya. Ya, Mudah-mudahan terima kasih, Bu ya. mudahkan kita memahami Quran. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi surat At-Taubah ayat ke-14 yang sudah dibawakan oleh Ibu Emi Amram dengan mumtaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilu. Nah, ini KKP ya. Qatilu, kalian perangilah. Hum, mereka. Siapa mereka ini? Kaum musyrik ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Satmudi ya. Qatiluhum, kalian perangilah mereka. Maka ini kalimat bersyarat ya. Nah, jawab dia apa? Yu'azib. Kenapa dia bersyarat? Karena banyak sukun ya. Yu'azibhumullahu. Allah akan menyiksa mereka. Mereka tadi siapa ya? Kita perangi tadi lagi ya. Yu'azibhumullahu. Allah akan menyiksa mereka biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Melalui tangan kita. Jadi sebenarnya bukan tangan kita, tapi Allah yang melalui tangan kita. Wayukhzihum. Nah, menyiksa tadi dengan menghancurkannya, dengan membunuhnya mereka ya. Kemudian wayukhzihim, dan dia menghina mereka. Menghina itu dengan jadi tawanan dan budak nanti ya. Wayukhzihim, dan dia menghina mereka. Wayansurkum, dan dia menolong kalian. Alaihim, atas mereka. Jadi orang-orang muslim akan ditolong oleh Allah. Wayasfi, dan dia mengobati, menyembuhkan sudurahum, hati-hati mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka, kekhawatiran, kesedihan akan diobat. Satu kaum mukminina. Jadi hati-hati kaum orang-orang yang
beriman, mukminina, orang-orang yang beriman. Demikian janji Allah, kalau kita laksanakan perintah Allah, maka Ya. akan Allah jawab dengan pertolongan. Demikian dari Bapak Ibu semuanya surat At-Taubah ayat ke-14 yang sudah dibawakan oleh Ibu Emi Amran dengan Mumtaz. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sama-sama belajar apabila ada salah kata, salah ucap, ada yang terlewatkan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kepada Bu Nina Yulfia sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Nina. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu, demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran, Surah At-Taubah ayat ke-14. Berikut penjelasannya. Telah sama-sama kita simak dengan harapan. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah.